Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KM NTB TV dimanapun berada, kali ini kita berada dalam program OTW, Open the Window, Wahid Itnen Talata. Dalam program OTW ini, kita tengah menghadirkan salah seorang senior kita. Bersama kami ada di sini Ustadz Muhammad Zainuddin Ruslan. Ahlan wa sahlan. Beliau ini adalah salah satu senior kita di KMNTB yang sekarang sedang menempuh pasca sarjana jurusan hadis di Universitas Al-Azhar Kairo. Oke, dalam sesi kali ini kita akan mencoba membahas tentang semangat keilmuan kita. Bagaimana kita sedang berada dalam kondisi new era ya. Setelah beberapa lama kita berada dalam kondisi yang sulit terhadap pandemi ini. Perkuliahan sempat online, diadakan dengan online, bahkan ditutup ya. Nah, selanjutnya dengan proses-proses yang telah kita lalui ini, sampai sekarang kita sudah berada di zaman awal istilahnya. Perkuliahan sudah mulai terbuka, masjid-masjid sudah terbuka, dan pengajian-pengajian yang ada di masjid juga sudah mulai terbuka. Nah, untuk menghadapi hal ini, kita masih merasa malas. Apalagi sekarang kita sudah dalam masa awal musim dingin ya. Seperti selimut dan juga kasur itu lebih enak dipandang daripada buku-buku. Untuk menghadapi hal ini, kita minta saran daripada Ustadz Zain Ruslan selaku senior kita di KMNTB, bagaimana beliau menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang. Bagaimana Ustadz Zain menghadapi persoalan ini? Oke, terima kasih Ustadz Zia dan juga penonton dimanapun berada. Memang merecharge semangat untuk menuntut ilmu itu sangat-sangat penting untuk dilakukan di setiap saat. Dan tentu melalui mendengar perkataan-perkataan kawan-kawan hikmah, dan begitu pun juga membaca sirah-sirah bagaimana perjalanan intelektual para ulama sehingga mereka betul-betul menjadi seorang alim yang mutakamil, yang lengkap keilmuannya. Nah, tapi di sini di kesempatan kali ini saya juga ingin menasihati diri sendiri dan juga menasihati kita bersama dengan sebuah ungkapan atau sebuah quote yang singkat tapi sangat-sangat padat. Itu diungkapkan oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Yahya Ibnu Abi Katsir. Yahya Ibnu Abi Katsir. Ya, apa perkataan beliau? Beliau mengatakan mirasul ilmi khairun min mirasi al-dhahab. Bahwa warisan keilmuan itu lebih berharga daripada warisan yang berupa harta emas dan perak. Kemudian wan nafsus shalihatu khairun minal lu'lu. Memiliki jiwa yang bersih, akhlak yang mulia itu lebih berharga, jauh lebih mahal harganya daripada kita memiliki permata yang berjuta-juta atau bahkan bermiliar-miliaran harganya. Yeah. Kemudian di akhir potongan kalimat ini beliau mengatakan, dan inilah letak titik fokus yang akan kita bahas di video ini. Beliau mengatakan wala yastata'ul ilm bi rahatil jism. Akan tapi ilmu yang begitu berharga seperti itu tadi, lebih berharga dari emas dan perak, lebih berharga dari permata, itu tidak bisa didapatkan, tidak akan bisa kita raih dengan jasad yang hanya bersantai-santai, dengan tubuh yang hanya bersantai-santai yang seperti dikatakan tadi oleh saudara Ustadz Zia. Bagaimana kita akan mendapatkan ilmu kalau kita hanya masih asik dengan kasur kita, dengan selimut kita, atau yang sekarang di depan gadget main game, atau hal-hal yang bersifat santai-santai, nongkrong di kafe sana-sini. Oke, Om Jen. Dari perkataan ini, istilahnya kita sudah sering mendengar kan, bahwasanya kalau kita rehat-rehat saja, kita tidak akan mendapatkan ilmu. Tapi dalam perkataan yang Anda sebutkan tadi, apa keistimewaan dalam kataan ini? Karena sudah sering kita dengar kan? Oke. Jadi la yastata'ul ilm bi rahatil jism. Terlihat seperti perkataan yang biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya. Akan tetapi, coba kita lihat dari lisan siapa perkataan kalam hikmah ini muncul. Beliau adalah Imam Yahya bin Abi Katsir. Ini adalah seorang tabi'in. Tabi'in itu adalah generasi ketiga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Artinya beliau hidup di al-qurun al-fadilah atau generasi emas. Artinya orang-orang yang hidup di kurun waktu ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sahabat tentunya. Setelah sahabat. Dan dari segi ilmu hadis juga ada tabaqat. Ada sahabat, ada tabaqat kibarus sahabah seperti Abu Bakar, Umar dan lain-lain, ada kibarut
sahabat juga. Misalnya ada Sayyidina Abdullah bin Zubair, ada Sayyidina Mahmud bin Rabi, bahkan ada awsatus sahabah seperti misalnya Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Dan begitupun tabi'in. Jadi kalau kita lihat Yahya bin Abi Katsir ini, kalau dari segi usia beliau itu tergolong sebagai sigharut tabi'in karena memang lahirnya mutaakhir atau belakangan. Dari tahun wafat beliau itu, beliau wafat tahun 132 Hijriah. Sedangkan rata-rata tabi'in itu itu ya terlahir bisa melihat banyak sahabat seperti sahabat-sahabat senior seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan juga banyak mendapatkan dari Sayyidina Abu Hurairah. Sedangkan Yahya bin Abi Katsir ini beliau termasuk tabi'in yang junior sehingga paling hanya melihat sahabat-sahabat yang sedikit saja. Yang panjang umurnya gitu kan. Akan tetapi walaupun dari segi usia beliau tergolong sebagai junior tabi'in, akan tetapi kalau kita lihat dari segi keilmuannya, dari segi kemuliaannya, bahkan beliau dihormati oleh kibarut tabi'in. Maka beliau digolongkan juga, bisa kita golongkan sebagai kibarut tabi'in. Artinya kita menilai orang dari segi kecil atau besarnya juga kan tidak hanya dilihat dari segi usia, kan, tapi dari segi keilmuan. Walaupun usianya mendekati sigharut tabi'in, tergolong dalam sigharut tabi'in. Akan tapi dari segi kemuliaan, dari segi keilmuan itu beliau termasuk senior yang dituakan. Nah terus apa tadi keistimewaan dari perkataan ini? Selain yang mengucapkan bukan orang sembarangan, kita lihat dari pengaruhnya. Sudah bisa kita lihat testimoni atau tajribah begitu besar pengaruh, berikan energi positif yang untuk mendobrak semangat tulabul ilmi dari masa ke masa. Kita akan mendatangkan banyak sekali contohnya, kan, tapi kita akan mendatangkan 2 contoh di sini. Siapa yang kesetrum sama energi perkataan tersebut, kesemsem dengan perkataan ini, sehingga menjadi semangat beliau bagaikan bahan bakar yang langsung membuat mereka itu ketika santai-santai, imam-imam juga sama seperti kita, manusia biasa seperti kita, pasti mereka atau misalnya di jiwa-jiwa muda kan, bagaimana jiwa muda tentu asmara, asmara, tapi kenapa mereka justru lebih mengedepankan ilmu sebagai prioritas utama dan tidak tergoda oleh godaan-godaan duniawi seperti itu. Dan kita akan lihat contohnya, kita akan mendatangkan 2 contoh saja. Siapa saja mereka yang akan kita bahas? Yang pertama ada Imam Muslim Ibnul Hajjaj. Kita sangat familiar dengan beliau. Yang punya kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim ini sebagaimana kesaksian ulama dari masa ke masa itu digolongkan sebagai As-Sahihul Kutub ba'da Quran, ba'da kitabillah, bersama Imam Sahih Al-Bukhari. Jadi 2 kitab ini adalah kitab yang paling valid, paling sahih setelah Al-Quran, dibandingkan banyaknya kitab-kitab yang kita temukan yang lain. Nah, bagaimana kita akan lihat nanti Imam Muslim yang sebegitu besar kedudukannya, yang begitu besar mahakaryanya tersebut, beliau sangat terpengaruh semangatnya oleh perkataan Imam Yahya bin Abi Katsir, laisa ta'il ilmi bi rahatil jism. Yang kedua yang akan kita ingin ceritakan adalah ada namanya Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Bagi pengkaji hadis tentunya tidak akan asing, familiar dengan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Karena beliau, Imam Ibnu Hatim, sama dengan ayahnya Abu Hatim Ar-Razi, adalah ulama yang bisa dikatakan sebagai rujukan paling otoritatif dalam ilmu hadis, akan tapi khususnya ilmu jarh wa ta'dil dan ilmu rijal, di mana 2 ilmu ini adalah ilmu yang terkenal paling rumit dan tidak sembarangan orang yang bisa sampai derajat menguasai ilmu tersebut. Karena butuh ketelitian dan tidak sembarangan orang-orang bisa menjarah, menta'dil orang-orang, sehingga siapa yang layak didengarkan perkataannya di situ hanya orang-orang tertentu saja, dan termasuk ada Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Dan bagaimana beliau sampai ke derajat itu? Beliau sangat semangat menuntut ilmu dan juga terpengaruh oleh perkataan Imam Yahya bin Abi Katsir ini. Bagaimana perkataan yang istilah simpel ini itu ngena di orang-orang yang sudah besar banget kan, Imam Muslim juga Abu Hatim Ar-Razi. Bagaimana perkataan yang simpel ini bisa mengena di dalam hati mereka sehingga mereka menjadi orang-orang yang besar gitu. Nah, di sini kita akan lihat, memang di sini butuh kefokusan teman-teman yang mendengar sehingga nanti bisa dipahami perkataan ini. Kita bisa melihat Imam Muslim itu dalam Sahih Muslimnya lebih spesifik ada di kitab Babu Awqati As-Shalawatil Khamsah. Artinya bab yang menjelaskan apa? Waktu-waktu sholat 5 waktu. Kita kan sebagai orang Muslim, sebagai rukun keislaman kita diwajibkan untuk menjalankan sholat 5 waktu setiap hari. Dan masing-masing 5 waktu itu ada waktu-waktunya tertentu. Waktu subuh dimulai dari
start dari kapan, berhenti sampai kapan, kemudian Zuhur zuhur selanjutnya. dari kapan sampai kapan, itu semua kita mauquta, artinya ada batas-batas tertentu. Kita tidak bisa menjalankan secara sembarangan. Dan dari mana kita mendapatkan landasan atau dalil itu? Tentunya dari hadis. Dan Bahkan dalam Al-Quran secara ijmalan. Al-Quran secara ijmalan aqimus shalah wa atuz zakat, tapi tidak dijelaskan kapan waktu waktunya, subuh, kapan tahlilnya. waktu zuhur dan seterusnya. Dan di dalam hadis inilah dijelaskan. Dan bagaimana hadis itu bisa sampai kepada kita sekarang, sehingga kita sekarang dengan nyaman, kita sebagai orang muslim dengan nyaman menjalankan ibadah ini dengan aturan, dengan waktu yang sudah baku, sehingga kita tidak perlu bingung-bingung lagi mencari-cari waktu tersebut. Dan disinilah kehebatan Imam Muslim. Bisa kita lihat dalam Sahih beliau, dalam bab ini bisa dikatakan tidak ada yang serapi dan sesistematis beliau dalam mengurutkan hadis-hadis yang berbicara tentang waktu-waktu sholat fardu yang 5 waktu ini. Di sini ada di hadapan kita ada Sahih Muslim. Di sini beliau mendatangkan sekitar belasan hadis ya. Dalam bab Awqatis sholatil khamsah, ada belasan hadis. Hadis itu beliau riwayatkan dari beberapa sahabat, di antaranya ada Sayyidina Abu Mas'ud Al-Badri, kemudian ada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin, kemudian ada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As yang wafat di Mesir sini. Itu beliau riwayatkan dari 12 orang guru beliau yang berbeda-beda. Siapa saja guru-guru beliau? Nah, disinilah dimana letak keanehannya. Ada sebuah hal yang unik dari Imam Muslim setelah beliau meriwayatkan 11 hadis tentang waktu-waktu shalatul khamsah, tiba-tiba di urutan yang ke-11 dari bab ini, atau lebih tepatnya nanti silakan teman-teman cek nanti langsung Di kitab Muslim teman-teman di ya. kitab Sahih Muslim Bab Awqatus Shalah. bab Awqatus Shalah, atau secara umum di nomor hadis 1421. Beliau mengatakan haddatsana Yahya Ibnu Yahya. Kata Imam Muslim, saya mendengar dari guru saya yang bernama Yahya Ibnu Yahya At-Tamimi. Guru beliau itu mendengar dari gurunya yang bernama Abdullah bin Yahya ibnu Abi Katsir. Kemudian beliau, Abdullah ini, mendengar dari ayahnya langsung, yaitu Yahya bin Abi Katsir, yang qala sami'tu abi yaqul laisa ta'al ilmu bi rahati al-jismi atau bi rahatil jasadi. Sama artinya bahwa ilmu itu tidak bisa digapai hanya dengan bersantai-santai. Nah, di sini ada hal yang aneh. Apa itu keanehannya? Ada dua keanehan. Apa saja yang dua itu? Yang pertama, kita lihat Imam Muslim menetapkan syarat atau metodologi dalam penyusunan kitabnya ini, dan itu bisa kita lihat secara sorohatan dalam mukaddimahnya. Beliau mengatakan bahwa beliau akan fokus dalam penulisan atau pencantuman riwayat-riwayat hadis dalam sahihnya ini dengan fokus meriwayatkan hadis-hadis yang marfu saja. Hadis-hadis yang marfu yang betul-betul langsung dikatakan oleh Rasulullah SAW. Beda kan dengan mungkin ini yang membedakan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Makanya kalau kita misalnya mengkaji kitab Mustalah Hadis, itu kan ada misalnya kita membaca Muqaddimah Ibnu Shalah, itu ada pembahasan, kita diajak untuk mengkomparasikan mana yang lebih unggul antara Sahih Bukhari kah ataukah Sahih Muslim. Nah, walaupun yang selama ini ma'ruf ini kan, Sahih Bukhari yang lebih awal. Yang menurut jumhur ulama memang lebih unggul Sahih Bukhari. Itu dari segi kesahihan. Akan tapi tidak bisa dipungkiri juga, Sadzia, ada keunggulan-keunggulan pada Sahih Muslim yang tidak ada pada Sahih Bukhari. Ada beberapa, akan tapi salah satunya adalah bahwa Imam Muslim itu fokus meriwayatkan hadis-hadis marfu dari Rasulullah SAW. Imam Muslim fokus meriwayatkan hadis marfu. Ya, sedangkan yang kita tahu, dalam Imam Bukhari itu kan beliau memang banyak mendatangkan hadis-hadis mauquf yang merupakan perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi. Kemudian juga begitupun banyak hadis-hadis maktub, bahkan banyak yang ulama-ulama yang pasca tabi'in, artinya asar-asar dari fuqaha itu beliau kutip dalam Sahih Bukharinya. Nah, sedangkan Imam Muslim kan beliau memberikan peraturan untuk beliau sendiri nih. Artinya kan saya akan menulis hadis-hadis yang marfu pada Rasulullah SAW. Akan tapi anehnya di sini, kenapa beliau menuliskan perkataan yang bukan perkataan Rasulullah, melainkan perkataan seorang tabi'in, Yahya bin Abi Katsir. Jadi la yastata'ul ilmu bi rahatil jismi, ini kan bukan hadis marfu, akan tapi seolah-olah Imam Muslim ini menyalahi aturan sendiri. Iya, betul. Jadi terlihat pintas seperti Imam Muslim ini menyalahi aturan yang telah beliau tetapkan sendiri. Itu keanehan pertama. Kedua apa? Keanehan kedua, ini tadi babnya namanya apa? Bab Awqatus Shalah. Ya, bab Awqatus Shalah. Tapi beliau mencantumkan ilmu la yastata'ul bi rahatil jismi. Kan nggak nyambung. Apa korelasi antara bab Awqatus Shalah dengan
kok tiba-tiba ilmu. laisa ta'lamu bi rahatil jismi. Maka di sini bagi beberapa kritikus atau pengamat atau pembaca Sahih Muslim yang mengamati secara dangkal itu menganggap bahwa ada human error atau kesalahan dari Imam Muslim di sini. Seperti yang kita katakan tadi, yang pertama adalah beliau menyalahi aturan beliau sendiri yang tidak akan mencantumkan kecuali hadis marfu. Dan sedangkan ini adalah maktu. Kemudian yang kedua, keanehan kedua adalah tidak nyambung. Karena bab ini adalah Aqdus sholat, sedangkan yang dibahas adalah ilmu. Nah, benarkah ini adalah ada kesalahan, ada human error dari Imam Muslim? Nah, ternyata justru setelah kita ulik-ulik, dan ini menurut para syurah hadis, terutama penjelasan yang sangat bagus dari Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi, yang punya kitab Syifa ya? Syifa Bita'arifi Hukukil Mustafa. Dan beliau juga punya syarah Sahih Muslim yang judulnya Ikmalul Mu'lim bi Fawaid Sahih Muslim. Ini lebih awal daripada syarah Imam Nawawi yang terkenal. Berarti beliau mengomentari. Ya, jadi beliau menjelaskan karena memang banyak yang mempertanyakan hal itu. Maka beliau mencoba menjawab dengan ijtihad yang luar biasa. Beliau mengatakan justru kalau kita amati ini bukan salah dari Imam Muslim. Justru di sini menunjukkan prestasi atau kehebatan Imam Muslim yang begitu besar. Ada falsafah, ada isyarat yang perlu perenungan. Nah, bagaimana hasil perenungan beliau? Seolah-olah Imam Muslim itu ingin memberikan self reward untuk beliau sendiri. Self reward, penghargaan untuk dirinya sendiri. Apresiasi diri sendiri. Karena di sini kan tadi ada sekitar 11 hadis ya sebelumnya ya. 11 hadis. Jadi seperti yang kita katakan tadi, bisa dikatakan walaupun banyak kitab-kitab musannaf dalam yang ditasnif, yang disusun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ada Sahih Bukhari, ada Sunan Abi Dawud, ada Sunan Tirmidzi dan lain sebagainya. Akan tapi bisa dikatakan tidak ada yang serapi ini dan sesistematis ini dalam mengumpulkan kecuali Imam Muslim. Itulah yang patut kita apresiasi. Dan yang selanjutnya adalah bahwa hadis yang begitu berharga ini, yang begitu besar pengaruhnya bagi umat Muslim sehingga syariat ini betapa bakunya sampai sekarang, itu tidak sembarangan loh beliau dapatkan. Melainkan beliau dapatkan setelah perjuangan yang amat panjang dan melelahkan. Tentunya dalam kondisi saat itu kan. Iya, kita lihat tidak ada kendaraan segala macam. Bagaimana perjalanan Imam Muslim ini mengambil hadis ini. Nah, jadi kita lihat dari guru-guru beliau itu yang ada di hadis-hadis sebelumnya, kita lihat beliau, kita katakan tadi dari 12 orang guru yang berbeda-beda. Ada yang pertama namanya, di sini kita baca ada Qutaibah bin Sa'id Al-Baghlani. Jadi Qutaibah bin Sa'id ini beliau dari desa Baglah. Desa Baglan atau desa Baglan itu terletak di Afghanistan. Afghanistan sekarang? Ya, Afghanistan. Kemudian ada guru beliau yang bernama Yahya bin Yahya An-Naisaburi di Naisabur. Naisabur itu sekarang ada di Iran ya, Iran Timur. Naisabur Iran sekarang. Naisabur. Kemudian ada guru beliau yang bernama Abu Bakar bin Syaibah Al-Kufi. Beliau dari Kufah. Kufah sekarang ada di Irak. Amr bin Muhammad An-Naqid dari Baghdad. Harmalah bin Yahya At-Tujibi Al-Misri dari Mesir. Abu Ghassan Al-Misma'i Al-Basri berarti dari Basrah. Dan guru-guru beliau yang lain yang berbeda-beda tempatnya. Kita lihat persebaran guru-guru beliau dari segi regional itu. Ada yang berasal dari Afghanistan pertama ya. Berarti Imam Muslim datang langsung loh ke Afghanistan untuk menemui dan mendengar langsung riwayat dari guru beliau yang bernama Qutaibah bin Sa'id Al-Baghlani tersebut. Kemudian dari Afghanistan beliau pindah ke Naisabur, ke Iran. Betapa jauhnya kan? Jauh. Kemudian dari Iran beliau pergi ke Irak, ke Baghdad. Kemudian dari Baghdad beliau pergi ke Kufah, ke Basrah. Dan ada juga guru beliau yang dari Raqqah. Jadi ada guru beliau yang bernama Amr bin Muhammad Ar-Raqi dari Raqqah. Raqqah itu ada di Suriah sekarang. Ini jauh lebih jauh lagi. Itu untuk mendapatkan satu hadis saja. Untuk mendapatkan satu hadis saja yang berkaitan dengan Awqat Salawatil Khamsah ini. Dan ada juga guru beliau yang dari Mesir. Pun betapa berjauhannya letak guru-guru beliau ini, dan beliau tempuh itu semua seperti yang dikatakan tadi dengan alat transportasi yang sangat-sangat terbatas waktu itu. Dan kemudian pasti banyak mengeluarkan biaya juga kan? Ya tentu budgetnya harus sangat besar juga. Bagaimana bekal perjalanan, bagaimana alat-alat transportasinya. Maka mengapa setelah meriwayatkan itu dengan guru-guru yang berjauhan, mutaromiyatul atrof kalau bahasa Arabnya, maka beliau mencantumkan kutipan yang untuk menyemangati beliau sendiri dan juga untuk
mentandih, Tasjih lah istilahnya. tasjih bagi siapapun yang membaca ini untuk menyadari bahwa Imam Muslim untuk menghasilkan hadis-hadis ini itu beliau usahanya tidak sembarangan. Istilahnya saya ini sudah mendapatkan hadis berkeliling gitu kan. Dari tempat ini ke tempat sana, dan di akhir ataupun di tengahnya beliau mengatakan bahwasanya ilmu itu tidak didapatkan dengan rehat. Memang beliau tidak secara sorahatan ya di sini beliau mengatakan saya membangga-banggakan diri, oh saya ini telah mendatangkan Ini kesini, hadis kesini, dari kesini, sini kesini, ke sini. Akan tapi dengan memberikan sebuah isyarat yang latif. Kalau misalnya beliau tidak meletakkan ini di sini, asar ini mungkin kita akan gofil di sini. Kita nggak akan Kalau memikirkan ke sana. Kita nggak akan memikirkan ke sana. Kemudian adapun hikmahnya, kalau kita memikirkan ke sana bukan sebagai kesombongan, bukan sebagai, walaupun boleh tahadduts bi ni'matillah kan, tapi ini juga untuk memotivasi kita sendiri, terutama kaitannya tadi dengan apa yang dikatakan Permasalahan awal oleh kan? permasalahan Ustaz Zia, bahwa bagaimana kita setelah menghadapi new era ini, setelah kita dari dulu menggebu-gebu kan, kapan saya bisa ke kuliah lagi, kapan saya bisa hadir mungkin majelis ilmu kita lagi. diam di rumah semua kan. Iya. Di rumah tidur segala macam, lihat HP. Namun realitanya setelah itu terbuka, nikmat ini datang lagi, justru masa kita mau akan menyia-nyiakan nikmat tersebut. Dan kalau memang rasa kemalasan itu adalah sebuah tabiat, sebuah fitrah bagi kita, maka ini adalah ujian, kita lawan. Ini adalah sebuah konun yang tidak bisa, kaidah yang sudah baku, bahwa ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan bersantai-santai. Kita harus totalitas, bagaimana juga dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa idza a'tai nafsaka kullahu. Artinya ilmu ini tidak mau memberikan kita separuh dirinya saja ketika kita sudah totalitas. Apalagi kita hanya setengah-setengah lagi, maka apa yang kita dapatkan dari ilmu itu? Oke, itu salah satu kisah saja yang disebutkan. Nah, kita akan beranjak ke kisah selanjutnya, kisah Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Ya, ini sebenarnya kisah ini nggak kalah menarik sebenarnya. Oh, berarti kita simpan dulu untuk dulu. kawan-kawan, biar kawan-kawan tidak jenuh untuk mendengarkan podcast ini ya. Jadi setidaknya kita akan lanjutkan di edisi yang selanjutnya. Oke, baik kawan-kawan semua, tadi telah kita dengarkan bagaimana nasihat-nasihat maupun tasjih daripada Amujen, Ustaz Zainuddin. Semoga kawan-kawan semua bisa termotivasi dan semakin rajin untuk menimba ilmu di bumi Kinanah ini. Walaupun tidak hanya kita semua sebenarnya, walaupun teman-teman melihat video ini di luar negeri, di Indonesia, dengan kisah yang kita sebutkan tadi, semoga teman-teman termotivasi untuk bisa tetap semangat untuk menuntut ilmu dimanapun berada. Kita akan lanjutkan ke episode setelahnya. Tetap di OTW, Open the Window.